Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hana Setiawati dengan NIM 0230110083 kelas PAI 1B akan mempresentasikan tentang landasan biologis pendidikan dan pendekatan budaya Indonesia. Pengertian landasan biologi pendidikan. Biologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup serta proses kehidupan. Adapun makhluk hidup yang dimaksud ialah manusia, hewan, dan tumbuhan. Landasan biologi pendidikan adalah suatu titik acuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan biologis dan karakteristik biologis peserta didik. Karakteristik biologi manusia tentang masalah otak dan fungsinya. Yang pertama, ada karakteristik biologi manusia. Ditinjau dari faktor biologi, manusia dan hewan tertentu memiliki persamaan karakteristik. Namun demikian, walau ada persamaan karakteristik dari segi biologi, tetapi manusia memiliki potensi superior yang membedakannya dengan makhluk lain. Potensi superior tersebut adalah kemampuan mental, kecerdasan, akal budi, atau daya pikir yang paling sempurna yang kesemuanya berada dalam otak. Dalam beberapa hal, manusia dengan hewan mamalia lain memiliki perbedaan, tetapi hewan mamalia secara umum memiliki persamaan. Persamaan tersebut terutama dalam bentuk organ dan sistem pada tubuh secara anatomis antara manusia dengan hewan primata. Dobbs Hanscay mengatakan bahwa di antara hewan yang paling dekat dengan manusia adalah simpanse, hewan yang paling cerdas. Simpanse hewan yang paling superior dibandingkan dengan hewan primata lainnya dalam kemampuan mengingat, berkemauan, dan belajar. Namun demikian, ada pemisah yang sangat jauh berbeda mengenai kapasitas intelektual antara simpanse dengan manusia. Respon-respon simbolik dapat dipelajari oleh simpanse dengan sejumlah kesulitan yang dihadapi, sehingga tidak akan mampu melampaui batas kapasitasnya. Ada juga perkembangan biologis dan perseptual anak. Perkembangan biologis. Yang pertama, ada faktor hereditas dalam perkembangan anak. Faktor hereditas merupakan suatu faktor yang mempengaruhi kondisi biologis anak berdasarkan pewarisan genetik dari orang tua. Yang kedua, faktor lingkungan merupakan perkembangan anak ya. Faktor lingkungan itu merupakan suatu faktor yang mempengaruhi kondisi biologis dan perkembangan anak yang berdasarkan pengalaman interaksinya dengan dunia luar dan lingkungannya. Adapun yang mengatakan bahwasannya faktor lingkungan itu sangat penting dalam perkembangan anak, dikarenakan jika lingkungannya baik, anak pun akan melihat sekitar lingkungannya gitu ya. Terus ada perkembangan fisik dan perseptual anak SD. Perkembangan fisik. Anak sekolah dasar di Indonesia pada umumnya berada pada rentang usia sekitar 6-12 tahun. Dalam psikologi, perkembangan tentang usia tersebut lazimnya disebut sebagai masa anak, yakni suatu fase di mana antara masa anak-anak dan masa remaja. Sebutan lain yang sering dialamatkan kepada kelompok anak usia ini adalah masa usia sekolah. Sebutan ini mungkin diberikan karena anak pada usia ini manusia memasuki dunia pendidikan formal, yakni sekolah. Dalam hal ini, aktivitas anak termasuk belajar dan aktivitas mental lainnya akan banyak dipengaruhi oleh kondisi fisiknya. Kondisi fisik juga dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak secara keseluruhan. Perkembangan anak SD ini mencangkup aspek-aspek tinggi dan berat badan, proporsi tubuh, dan dampak-dampak psikologis yang dapat ditimbulkannya, serta perbandingan otot lemak, masalah kesehatan gizi, olahraga, dan suasana emosional dalam perkembangan fisik anak. Ada juga tinggi dan berat badannya. Bila dibanding dengan masa pada usia dini,
Dan masa remaja, pertumbuhan fisik anak SD cenderung lebih lambat dan relatif konsisten. Ya. Ada juga, karena adanya penambahan ukuran dalam kerangka tulang belulang, sistem otot, dan organ-organ tubuh lainnya. Tinggi dan berat badan anak secara bertahap terus bertambah. Di Indonesia belum ada standar baku tentang ukuran kenaikan berat badan atau tinggi badan anak usia SD. Namun, penambahan itu diperkirakan berkisaran antara 2,5 kg dan 5-7 per tahun. Kaki anak lazimnya menjadi panjang dan tubuhnya menjadi lebih kurus. Massa dan kekuatan otot anak secara bertahap terus meningkat di saat semakin menurunnya kadar lemak bayi. Tuh. Ada juga proporsi dan bentuk tubuh. Anak SD kelas-kelas awal umumnya masih memiliki proporsi tubuh yang kurang seimbang. Kekurangan seimbangan ini sedikit demi sedikit berkurang sampai terlihat perbedaannya ketika anak mencapai kelas 5 atau 6. Pada kelas akhir SD, lazimnya proporsi tubuh anak sudah mendekati keseimbangan. Ketidakseimbangan tubuh anak dapat dicermati pada bagian kepala, badan, dan kaki. Kemungkinan 3 bentuk primer tubuh menurut tipologi Sheldon adalah yang pertama, endomorph, yakni yang tampak dari luar berbentuk gemuk dan berbadan besar. Anak yang endomorph lemaknya jauh lebih banyak daripada jaringan otot. Yang kedua, ada mesomorph, yang kelihatannya kokoh, kuat, dan lebih kekar. Anak yang bertipe mesomorph lemaknya jauh lebih sedikit daripada jaringan otot. Yang ketiga ada ectomorph, yang tampak jangkung, dada pipi lemah dan seperti tidak berotot. Anak yang bertipe ini tidak terdapat jaringan yang melebihi jaringan lainnya sehingga tampak kurus. Kondisi proporsi dan bentuk tubuh anak dapat memberikan dampak psikologis tertentu kepada anak. Kondisi proporsi tubuh yang kurang seimbang atau bentuk tubuh yang berkelainan dapat menumbuhkan sikap-sikap negatif, yakni berupa kekurangan atau bahkan penolakan terhadap dirinya sendiri. Hal demikian tentunya akan dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Ya. Ada otak. Pertumbuhan dan sistem syaraf merupakan salah satu aspek terpenting dalam perkembangan individu. Dalam otak terdapat pusat-pusat syaraf yang mengendalikan perilaku individu, bukan hanya pusat-pusat syaraf yang berhubungan dengan perilaku kognisi, melainkan pusat kesadaran emosi pun. Ya. Ada juga keterampilan motorik. Selama masa anak, kemampuan gerak motorik menjadi sangat halus dan lebih terkoordinasi dari masa sebelumnya. Pada usia sekitar 10-11 tahun, anak-anak lazimnya sudah mampu melakukan berbagai jenis kegiatan olahraga seperti lari, mendaki, lompat, berenang, dan mengendarai sepeda. Dalam keterampilan motorik kasar yang melibatkan aktivitas otot besar ini, anak laki-laki lazimnya memiliki kemampuan yang lebih baik daripada anak-anak perempuan. Hal ini karena jumlah sel-sel otak anak laki-laki lebih banyak daripada sel-sel otot anak-anak perempuan. Implikasi biologi bagi pendidikan. Implikasi bagi penyelenggara pendidikan, dalam hal ini diperlukan suatu cara pembelajaran yang hidup, dalam arti yang memberikan banyak kesempatan kepada anak untuk memfungsikan unsur-unsur fisik dan aspek-aspek perseptualnya. Cara pembelajaran yang diharapkan adalah memiliki karakteristik. Programnya disusun dengan fleksibel dan tidak kaku serta memperhatikan beberapa individu anak, dilakukan secara variatif melalui aktivitas seperti eksperimen, praktek, observasi langsung, permainannya, dan sejenisnya, melibatkan penggunaan berbagai media
dan sumber belajar ya. Ada juga implikasi bagi pemeliharaan kesehatan nutrisi anak. Diteruskan dengan upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mewujudkan pemeliharaan kesehatan dan gizi anak, yaitu dengan melakukan pemeriksaan kesehatan anak secara rutin, dapat melakukan kerjasama dengan baik dengan pihak Depkes ya, menciptakan lingkungan sekolah yang sehat melalui peraturan dan disiplin yang jelas, tegas, dan bijaksana, disertai dengan unsur keteladanan dari pihak staf sekolah, khususnya guru. Pengertian sosiologi dan kebudayaan. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang aktivitas sosial manusia, sedangkan kebudayaan adalah hasil cipta karsa dan rasa manusia berupa kepercayaan, norma-norma, nilai-nilai, perilaku, dan objek-objek material yang dimiliki dan dipelajari oleh sekelompok orang atau masyarakat. Landasan sosial budaya mengacu pada hubungan antar individu, antar masyarakat, dan individu secara alami, artinya aspek-aspek yang telah ada sejak manusia dilahirkan. Para sosiologi membedakan kebudayaan menjadi dua bentuk, yaitu kebudayaan non-materi, yaitu ciptaan manusia yang tidak dapat dilihat, kebudayaan materi, yaitu hasil karya yang dapat dilihat ya. Kebudayaan juga digolongkan dalam keadaan unsur universal dan unsur yang bersifat khusus. Gitu. Hubungan antara kebudayaan dan pendidikan. Antara pendidikan dan kebudayaan terdapat hubungan yang sangat erat, dalam arti keduanya berkenaan dengan suatu hal yang sama, yaitu nilai-nilai. Pendidikan membuat orang berbudaya, pendidikan dan budaya bersama dan memajukan. Makin banyak orang menerima pendidikan, makin berbudaya orang itu, dan makin tinggi kebudayaan, makin tinggi pula pendidikan atau cara pendidiknya. Fungsi sosial budaya terhadap pendidikan, yaitu mewujudkan masyarakat yang cerdas, transmisi budaya, pengendalian sosial, peningkatan iman dan takwa, analisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat. Nah, ada pendekatan sosial budaya juga. Pendekatan sosial budaya merupakan salah satu pengembangan dari kurikulum ya. Kesimpulannya adalah dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa landasan biologi pendidikan yaitu suatu titik acuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan biologis dan karakteristik biologis peserta didik dalam hal pendidikan, dan landasan sosial budaya dalam suatu titik acuan yang mengacu pada hubungan antar individu, antar masyarakat, dan individu secara alami, artinya aspek yang telah ada sejak manusia dilahirkan. Kedua landasan tersebut saling mempengaruhi satu sama lain pada diri individu, khususnya dalam melakukan proses pendidikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.